Halo semuanya, kita hari ini akan belajar dari Kejadian 31 ayat 22 sampai 55. Kita dengarkan dulu ya Alkitab suaranya. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang kau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada aku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu." sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas, dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang
marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, Kumpulkanlah batu. maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Di ayat sebelumnya ya, ini kita belajar Kejadian 31, 22 sampai 55, tapi kita mesti lihat di ayat sebelumnya juga. Di ayat 31 ayat 3 memang Tuhan bilang sama Jacob, Jacob pulang ke rumah ayahmu, dan bukan cuma itu, Tuhan janji lagi loh. Tuhan janji bahwa dan aku akan menyertai engkau. Tuhan nyuruh Jacob pulang ke rumah ayahnya, dan Tuhan gak bakal tinggalin dia, Tuhan menyertai. Memang caranya itu Tuhan gak kasih tahu gimana caranya pulang. Tapi Tuhan udah jelas gak mungkin nyuruh Jacob tuh kabur begitu aja. Itu bukan caranya yang Tuhan mau. Jadi dia kabur. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Dia kabur gitu aja, dia gak kasih tahu Laban. 3 hari setelah dia kabur, itu Laban baru tahu. Dan Laban langsung menyusul dia 7 hari. Jadi udah 10 hari. 3 hari plus 7 hari. Dan mereka itu udah sama-sama di pegunungan Gilead. Nah, Tuhan tuh baik ya, interfere bahwa Tuhan tuh mau bantuin beresin ini. Jadi waktu satu malam sebelum Laban mau ketemu Jacob, Tuhan datang di mimpinya Laban. Tuhan bilang, kasih warning sama Laban. Kalau Laban gak boleh ngomong baik itu perkataan yang baik atau perkataan yang buruk kepada Jacob. Ada di ayat 24. Pada waktu, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata apapun. Jadi Laban tahu, di situ Tuhan nunjukin kasih setia Tuhan ke Jacob kepada Laban. Walaupun kita memakai cara yang gak benar ya, Tuhan tetap mau kita beresin ke dalam cara yang benar. Tuhan bantuin. Tuhan tuh gak mau mereka ribut karena Tuhan udah kasih tahu Laban, udah ngancem Laban nih, udah dikasih warning. Di sini juga Tuhan juga nunjukin bahwa dia tuh berkuasa loh atas Laban. Laban itu tahu bahwa Jacob punya Tuhan itu berkuasa. Di ayat 29, Laban tuh bilang begini ke Jacob. Aku ini berkuasa loh untuk berbuat jahat kepadamu. Ini kita pelajaran yang kedua ya. Ada nggak yang kita tuh berkuasa di atas kita? Ada. Ada tim leader, ada supervisor, ada manager, ada guru, ada prinsipal. Semuanya tuh ada di atas kita sebagai authority. Dan mereka tuh berkuasa atas kita. Tapi di atas mereka itu semua ya. Yang tim leader kayak supervisor siapa kayak. Itu siapa yang lebih berkuasa? Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya diceritakan tentang Rachel mencuri dewa-dewanya Laban. Bukan suatu kebetulan itu boleh terjadi. Tapi di situ Tuhan mengizinkan itu terjadi karena dengan kejadian itu Tuhan membersihkan nama Jacob. Karena memang Tuhan menyuruh Jacob pergi. Tuhan tuh pasti mau bersih segala sesuatunya dan damai segala sesuatu. Dan Tuhan pasti bantuin.
Di situ dikatakan ya, periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Karena nggak ditemukan, berarti segala kecurigaan, segala prasangka-prasangka buruk, pikiran-pikiran buruk Laban terhadap Jacob itu bersih karena memang gak ditemukan apa-apa dan gak ada satupun barang-barang Laban yang diambil sama Jacob. Tuhan baik ya. Terus yang keempat, Jacob tuh ternyata ada akar pahit sama Laban. Dan dengan kejadian Rachel mencuri dewa-dewa ayahnya, Jacob punya kesempatan untuk mengatakan apa bitterness dia, akar pahit. Tuhan baik ya. Tuhan beresin juga termasuk akar pahit yang ada di Jacob. Supaya hatinya Jacob pun juga sama Laban tuh gak kesel. Jadi Tuhan juga beresin hatinya Jacob, dibersihin akar pahitnya terhadap Laban. Bagus ya, Tuhan Yesus ya. Laban juga jadinya tahu dan menghargai apa yang telah Jacob kerjakan selama ini. Dan Laban juga tahu itu tangan Tuhan yang menyertai Jacob. Jadi Laban tahu tangan Tuhan yang membuat Jacob kaya dan tangan Tuhan yang menyertai Yakub. Dan setelah itu mereka membuat perjanjian. Betapa bagusnya ya. Mereka membuat tugu-tugu, gak boleh dilewatin dari salah satu untuk punya niat jahat. Tuhan baik ya. Akar pahit Jacob itu Tuhan bersihin juga dari hati Jacob. Karena Tuhan sayang sama Jacob. Makan-makan mereka setelah itu. Sebagai bukti bahwa mereka berdua telah berdamai. Tuhan yang mendamaikan mereka. Tuhan yang membereskan mereka. Punya urusan. Jadi kita di sini belajar 4 hal ya. Kalau Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kehendaknya. Seperti Jacob melakukan kehendak Tuhan, waktu Tuhan suruh mereka, dia pulang ke rumahnya. Terus yang kedua, tidak ada hal apapun yang bisa dilakukan si jahat tanpa seizin Tuhan. Jadi walaupun Laban punya power untuk ngejahati Yakub, kalau Tuhan gak izinin gak bakal terjadi. Terus yang ketiga, Tuhan akan membela hak anak-anaknya yang melakukan hal yang benar. Yakub tuh kerja yang benar segalanya. Dan Tuhan yang membela setelah itu. Kejadian-kejadian Tuhan yang membuat dia kaya dan sebagainya. Terus yang keempat, kadang-kadang tuh di hidup kita tuh Tuhan akan memakai kejadian supaya hidup kita tuh semakin ada sukacita di dalam Tuhan. Karena akar-akar pahit kita tuh Tuhan angkat. Biarlah kita bisa menjalankan, bukan cuma mendengarkan, tapi kita bisa juga menjalankan kebenaran firman yang Tuhan udah sampaikan ke kita. Selamat menikmati kasih sayang Tuhan. Haleluya, amin.